ada dari fakultas, ada dari pokoknya keluarga besar yang ada di sini, macam-macam. Ada yang disuruh, betul Pak? Ada yang diajak temannya, iya Bu? Nah, apapun tujuan Anda datang ke ruangan ini, karena kita nanti seharian, maka mari kita sama di sini. Tugas saya ini menyamakan frekuensi. Kebetulan saya ini kan punya radio. Jadi radio itu kalau frekuensinya 102,6 dipancarkan, terus panjenengan di rumah nyetel frekuensinya tidak sama, nggak bisa klop, betul? Nah, tugas saya ini nyamakan supaya frekuensinya pas. Kalau nanti sudah frekuensinya pas, saya akan memanggil trainer kita untuk klop dengan panjenengan semua selama seharian. Nah, supaya frekuensinya sama, ibu bapak kan macam-macam dari rumah tadi saya bilang. Kita samakan di sini, acara kita hanya satu, karena seharian biar nggak capek, kita bikin sehari ini menjadi sesuatu hari yang paling menyenangkan. Setuju? Jadi acara kita hari ini bersenang-senang saja, setuju? Nah sekarang saya mau tanya, orang yang paling senang itu usia berapa Bu? Saya 40. Ini kan 40. Orang yang paling hatinya senang itu usia berapa? Saya 40. Oh, yang paling senang dengan usia 40, boleh, nggak apa-apa. Kalau Bapak, pengalaman Bapak dulu yang paling berkesan usia berapa? Berkesan? 17. Kenapa kok berkesan usia 17? Ya masih bebas semuanya. Masih bebas semuanya. Setuju nggak kalau kita membayangkan usia kita 17 tahun? Setuju ya? Yang 40 Bu ditaruh usianya. Anaknya tidak ikut, ya. Bayangkan kita semua di sini usianya berapa? Angkat tangan kalian teman-teman, bro, jangan bro semuanya. Usia kita adalah 17. Acara kita bersenang-senang. Ayo dong ikuti orang sepanggang ini. Panggang mentutut, koyok wong edan. Gila itu kesepakatan Bu. Iya. Kalau semua orang di ruangan ini pakai baju, ada satu orang nggak pakai baju berarti dia gila. Kalau semua orang ikut bersenang-senang, ada satu sing menuntut berarti dia. Sampai ada jawab. Yuk angkat tangan kanan semuanya. Acara kita hari ini adalah bersenang-senang, hati senang walaupun tak punya uang. Lebih senang kalau punya banyak uang. Banyak uang bisa untuk nyaur. Oh, sekarang utangnya ibu Pak. Tanggalnya Pak, udah waktunya ngangsur. Baik, supaya saya lihat tadi awalnya dengan ini kan orang bilang tak kenal kata saya, ya kan? Makanya diajak semuanya kenalan. Udah kenal semuanya? Sampai kiri kanannya kenal nggak nih? Orang dari rumah yang kenal nggak? Insya Allah, kalau Anda di ruangan ini mau bersenang-senang, maka di kanan kiri Anda akan betul-betul rasanya udah kenalan selama bertahun-tahun. Supaya Anda bisa senang-senang selama seharian, karena kita sampai maghrib nanti. Caranya adalah gunakan rumus sakti yang saya bawa. Sakti ini bukan bisa ngilang, nggak bisa mulai. Sakti ini hanya singkatan yang saya bawa selalu setiap saya siaran di radio Patra FM Blitar. Kita awali dari yang pertama, S. S adalah apa Bapak Ibu? Oh, sampai mocornya kalau udah semangat. S adalah Pak, dengan lebih suka memiliki istri yang bergairah apa loyo? Ini ditakoni saya ini perlu dikonfirmasi. Masalahnya apa Pak Hafid yang sewu ingin apa jenengan jawab loyo? Karena saya juga loyo. Saya didengerin. Kenapa Pak? Karena saya loyo. Sudah sepuh ya lah. Jadi itu namanya sudah perjuangan hidup. Betul. Kalau saya ini sudah masih pandangan hidup Pak, kenapa ya? Semangat adalah bahan bakar untuk meraih sukses. Siapapun di antara kita di ruangan ini pasti mengharapkan memiliki istri yang semangat, anak yang semangat, orang tua yang semangat, mahasiswa yang semangat, dosen yang semangat, ya.
Karena memang siapapun orang itu suka kalau melihat orang bersemangat, membuat dia menjadi gembira. Artinya, jika Anda di ruangan ini semangat, maka akan membuat kanan kiri Anda bahagia dan ikut semangat. Semangat itu seperti orang menguap alias angop. Sifatnya adalah menular. Satu orang semangat bisa membakar semangat semua orang. Buktinya, Bung Tomo, arek-arek Surabaya, ketika dengan semangat coba, arek-arek Surabaya perang yuk, gak jalan. Tapi karena dia penuh semangat, maka bisa membakar. Kalau Anda di sini semangat, berarti Anda sudah menebarkan manfaat di kanan, kiri, depan, belakang Anda. Kalau Anda menebarkan manfaat, itu adalah sebaik-baik manusia, betul? Nah, maka dari itu saya ajak Anda semuanya untuk bersemangat selama seharian. Salah satu cara kita membuat suasana di ruangan ini bersemangat adalah dengan cara bertepuk tangan. Dengan kita bertepuk tangan, insya Allah ya, ini utang-utang jadi lupa gitu ya. Dengan kita bertepuk tangan Bapak Ibu, di tapak tangan ini banyak simbol-simbol saraf ya. Dengan kita bertepuk tangan, kurang lebih kata orang-orang Cina itu bisa membuat aliran darah di dalam tubuh kita menjadi semakin lancar. Kalau aliran darah dalam tubuh kita lancar, insya Allah kita menjadi pengen sehat atau sakit? Kalau sehat, ayo coba kita tepuk tangan dong, pelan-pelan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Diangkat ke atas, diangkat ke atas, diangkat ke atas, lurus. Dan sekarang tepuk tangan seini irama musik. Saya minta trainer semua saya sebelum maju semuanya coba ikuti gerakan dari para panitia pembentuk sini. Dengan semangat, come on! Oke, turunkan pelan-pelan. Terima kasih trainer semua. Rasanya gimana Pak Arif? Rasanya? Seger. Ya, jujur. Bu, rasanya gimana Bu? Mereka jalan. Tahunya dari mana? Enteng. Bu, gimana rasanya Bu Maria? Di tangan itu rasanya ada seperti yang mengalir itu, semangat dari peredaran darah semakin lancar. Amin. Jujur aja, jujur. Rasanya seperti apa? Lagi orang jujuran ya. Mau ditanya umur yang paling disukai siapa? Berapa? Petang puluh. Ya. Namanya adalah Bu Sri. Kapan pulang Bu? Oh iya. Maaf Bu ya, harus jelas pertanyaannya. Rasanya gimana Bu Sri? Hanya ini jujur, rasional. Kalau orang akademis itu selalu berpikir secara logis. Jadi logis, tangan saya menjadi panas, pundak saya menjadi rasa nyeri. Kalau panas berarti terjadi yang dibakar adalah lemak yang dalam tubuh. Jadi kan kalau setiap hari tepuk tangan, jadi kan bobotnya berapa? 10. Oh, jadi kan bendina ngeplok tepuk tangan ya. Insya Allah sebulan tinggal 69. Terus sampai bodinya Syahrini. Ya, semangat yang pertama S adalah karena kita semuanya pasti ingin memiliki sahabat, saudara, teman dan siapapun yang semangat. Semua berangkat dari kebiasaan. Kebiasaan harus dipaksakan. Terpaksa akhirnya bisa dan terbiasa. Kalau Anda membiasakan diri Anda semangat, akan menularkan pada orang lain. Mana mungkin kita bisa membuat mahasiswa kita menjadi semangat kalau kita loyo, setuju? Mana mungkin kita bisa membuat anak-anak kita semangat kalau kita tidak memberikan teladan yang semangat dan bergairah. S yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Kok sih loyo itu suaranya? S adalah? Kita lanjutkan yang kedua A. A adalah aktif. Tadi diajak untuk yel-yel. Bergeraklah secara aktif Bapak Ibu sekalian, dari manapun Anda berada, dari manapun asal Anda, apapun profesi Anda di ruangan ini. Ketika kita bergerak aktif, rupa-rupanya setelah diteliti oleh para ahli, sel-sel yang ada di dalam otak ini juga akan tersambung lebih banyak. Makin banyak sel-sel yang tersambung, makin bagus
dalam perkembangan kecerdasan kita. Ini sudah dibuktikan, seorang profesor namanya Mary Diamond, dia membedakan antara otaknya Einstein dan otaknya orang yang dulu waktu masih hidup di dunia itu terkenal botol alias bodoh dan tolol. Dan terbukti Einstein itu lebih aktif, hasilnya ada lebih pintar. Di ruangan ini saya ajak semuanya untuk bergerak secara aktif. Aliran darah lancar, sel-sel otak banyak terhubung. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mesem Manajemen Emosi Spiritual Mayangkara, kami berangkat dari Bumi Bung Karno Blitar. Kami rancang selama 4 sesi dalam seharian ini. Sesi pertama segera saya mulai, nanti sampai dengan jam 10 pagi, insya Allah ya. Lalu di setiap akhir sesi kita ajak semuanya untuk berdiri. Bergeraklah aktif untuk berdiri, setelah itu kami persilahkan Anda saling meminta maaf. Mau? Nah, silakan Anda meminta maaf satu dengan yang lain. Tadi yang datang bersama anaknya acungkan tangan. Oh, udah nenek 9 anak. Yang datang bersama suaminya acung tangan, Bu. Yang datang bersama istrinya acung tangan, Pak. Wow. Yang datang bersama temannya satu kelompok acung tangan. Oh, banyak satu kelompok ya. Nanti cari mereka, dalam hidup Anda pasti Anda pernah berbuat salah, betul? Cari mereka, bergeraklah aktif untuk minta. Caranya minta maaf seperti ini. Saya akan mengundang sahabat saya Mas Dodo, seperti kalau kita pulang haji itu ya. Anda tidak usah tergesa-gesa. Ketika Anda memeluk, Anda betul-betul rasakan detak jantung orang yang Anda minta maaf. Jika Anda sungguh-sungguh, siapapun orangnya ketika dia tulus minta maaf, detakan getaran jantungnya akan berdetak lebih kencang, betul? Deg-deg-deg-deg-deg, dan Anda bisa merasakan, dan Anda tidak akan pernah lupa seumur hidup, insya Allah. Insya Allah. Hanya yang jujur dan tulus di ruangan ini akan terbuka hatinya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Teguh. S apa Bapak Ibu? A adalah, kita lanjutkan berikutnya adalah K. K adalah keyakinan, ya. Keyakinan adalah di dalam diri kita kan ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah sesuatu yang kita ketahui perannya 12% dalam setiap keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Pikiran bawah sadar adalah sesuatu yang kita yakini perannya lebih besar, 88%. Berperan pada keputusan yang kita buat sehari-hari. Saya mengambil contoh ekstrim bahwa apa yang kita putuskan itu dasarnya adalah sesuatu yang kita yakini. Contoh yang sangat ekstrimnya adalah mereka-mereka yang biasanya disebut dengan istilah pengantin, yang dimana tubuhnya dililit bom. Akhirnya dia masuk ke sebuah tempat, mall misalnya, atau tempat peribadatan, dan akhirnya blang, meledak. Semua orang secara sadar, nalar logika, kalau badannya dikasih bom, kalau bom itu meledak, maka dia akan mati. Ini adalah pikiran sadar. Tapi pertanyaannya, kenapa dia kok mau? Kenapa dia memutuskan berani? Jawabnya karena ini, 88% tadi. Karena dia yakin katanya itu nanti kalau mati, padahal mati sangit. Benar nggak Pak? Nah, akhirnya dia memutuskan. Di ruangan ini pun demikian. Kita seharian penuh di sini hanya satu tujuan kita sebenarnya, membangun keyakinan kita untuk kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul keluar satu persatu tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan dari Allah. Tapi insya Allah datang secara sukarela, dan Anda pun pasti datang sini mayoritas secara sukarela. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Anda ini memang adalah hidayah dari Allah, dilangkahkan kaki Anda. Karena banyak yang hari ini tidak bisa datang dari registrasi, tadi saya cek ya. Betul-betul ini cara Allah untuk mengantarkan Anda sehingga Anda betul-betul yakin. Nah, di ruangan ini siapa yang jadi mahasiswa? Siapa yang jadi Pak dosen? Siapa yang jadi staf di kantor, di yang lebih banyak stafnya? Siapa yang ingin berkarir lebih baik? Semuanya berkarir lebih baik. Nah, dibutuhkan usaha dan doa, betul? Hanya kan dua itu rumusnya.
Kita berusaha sesuai dengan dulu yang ada, kita berdoa. Nah, berdoa ini kan butuh keyakinan, usaha juga butuh keyakinan. Saya pasti bisa. Saya akan coba, kalau Anda sungguh-sungguh membangkitkan kekuatan keyakinan yang ada di dalam diri Anda. Asal Anda sungguh-sungguh dan tulus melakukannya. Mau Bapak Ibu? Mau banget atau mau aja? Mau banget. Ya kalau mau banget silakan ubah cara duduk Anda dengan cara duduk timpuh. Seperti orang sholat gitu ya, duduk di antara dua sujud seperti itu. Oke, saya meminta bantuan para trainer support. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, perintah saya yang pertama adalah keluarkan tangan kanan Anda. Ya, keluarkan tangan kanan Anda seperti ini. Lalu selanjutnya adalah saya minta Anda ngilani. Tangan kanan ini dikilani mulai dari siku bagian dalam sampai dengan ujung jari tengah. Ada kilani. Dan sekarang Anda hafalkan panjangnya. Bisa jadi ibu ini 2 kilan, bisa jadi 2 kilan lebih, coba Bu Windy, 1 kilan ditambah lagi 2 kilan lebih berapa? 2, 4, 3. Setiap individu, setiap orang tidak sama. Tugas Anda hanyalah menghafalkan punya Anda sendiri. Allah menciptakan kita bermacam-macam, tetapi memiliki satu keyakinan yang sama. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Sehari Allah adil memberikan waktu kepada kita semuanya 24 jam. Bahkan di sini rata-rata semuanya makan nasi. Kalau dia dikasih Allah waktu 24 jam, saya juga dikasih waktu 24 jam. Kalau dia bisa, podo-podo mangan segone, insya Allah saya juga bisa. Tadi kan saya tanya siapa yang karirnya lebih baik, lebih maju, hasil studinya lebih baik, dan seterusnya. Oke? Sekarang perintah berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan berhitung 3 kali. Pada hitungan yang ketiga nanti angkat tangan kanan Anda lurus ke atas seperti ini dan dengarkan perintah saya dengan ketulusan hati. Saya ulangi, dengan ketulusan hati. Bersiap semuanya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil di Universitas Brawijaya ini. 1, 2, 3. Angkat. Pelan-pelan tundukkan kepala Anda. Tutup mata Anda. Sekarang katakan dalam hati Anda, tanganku panjang, 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 panjang. Dan bayangkan dan rasakan Bapak Ibu tangannya sekarang tertarik memanjang. Rasakan otot-otot di ketiak Anda tertarik sekali, luar biasa. Betul-betul Anda rasakan. Tidak usah Anda pikir, Anda bayangkan dan Anda rasakan dengan tulus. Ingat, hanya yang bersungguh-sungguh di ruangan ini akan terjadi perubahan. Bangkitlah kekuatan keyakinannya. Manjada wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh insya Allah berhasil. 1, tangan kanan Anda tertarik memanjang. Rasakan, katakan terus dalam hati, diulang-ulang. Panjang, 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 panjang. 2, tangan Anda semakin tertarik memanjang. Dan bagi Anda yang ingin berdiri, Anda ikuti saja gerakannya. Kalau Anda berdiri berarti Anda sudah bangkit kekuatan keyakinan Anda. Semakin kuat, semakin kuat. 1 orang di ruangan ini berdiri luar biasa. Dia sudah bangkit kekuatan keyakinannya. 2 orang di ruangan ini berdiri. Ya, rasakan tertarik, memanjang, memanjang terus. Ikuti, bahkan ada yang berputar luar biasa. 5 orang di ruangan ini berdiri sudah bangkit kekuatan keyakinannya. 10 orang di ruangan ini berdiri. Di belakang logika Anda hanya Anda bayangkan saja. Maka dapat Anda 10 orang lagi berakhir. 90% audiens yang ada di ruangan ini semuanya bangkit dari tempat duduknya. Dan 3, saat ini benar-benar tangan Anda lebih panjang dari sebelumnya. Tangan Anda sekarang lebih panjang dari sebelumnya. Dan yes, saya akan kembali berhitung 3 kali. Ada hitungan yang ketiga nanti dudukkan tangan Anda. Lalu Anda duduk relax dan yakin Anda jauh lebih kuat dan yakin dalam hidup ini. 1, 2, 3. Turunkan tangan Anda. Duduk kembali yang berdiri. Tarik nafas Anda Bapak Ibu. Hembuskan, buka mata. Sekarang keluarkan tangan kanan Anda lagi. Ukur panjang tangan kanan Anda dan perhatikan perubahan apa yang terjadi. Wajah wajah. Hanya yang bersungguh-sungguh terjadi perubahan dalam diri. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Siapa yang bertanya dari sebelumnya? Luar biasa. Anda menjadi dosen yang luar biasa, menjadi
karyawan yang luar biasa, mahasiswa yang luar biasa, menjadi ibu rumah tangga yang jauh lebih luar biasa. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Ini hanya merubah mindset. Dan saya sudah membuktikan. Masalahnya Anda kalau di sini menggunakan logika tetap Anda tidak ketemu. Tapi kalau Anda menggunakan tadi betul-betul keyakinan yang kuat, saya sudah membuktikan. Mungkin Anda yang ahli di bidang pemilihan boleh meneliti saya. Saya sudah memotivasi lebih dari ribuan anak-anak pelajar hanya dengan memberikan sugesti seperti ini. Peningkatannya luar biasa. Motivasinya untuk belajar meningkat. Saya datang ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur ini, saya katakan seperti itu. Terus dia bisa memandangkan tangan. Saya bilang, kalau kamu bisa memandangkan tangan atas izin Allah, maka kamu bisa lulus. Saat itu juga ketika pertama diberikan bahwa sadarnya dia bisa, yang terjadi adalah dia berupaya untuk merealisasikan menjadi benar-benar bisa. Dan nilai-nilai ujian nasional di beberapa sekolah yang saya kunjungi, alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan. Anda bisa praktekkan kepada anak-anak Anda yang sebentar lagi akan menempuh ujian nasional, khususnya para pelajar. Kalau yang mahasiswa saya belum pernah saya pasti adalah ke sekolah-sekolah pelajar yang saya sudah buktikan sendiri. Ribuan anak sudah membuktikan dia bisa. Ribuan ibu-ibu yang ada di kota saya Blitar sudah membuktikan anaknya yang kecil motifnya belajar itu naik, semangatnya karena dia yakin, akhirnya dia berusaha. Otak ini memaksa untuk merealisasikan apa yang dia ingin capai. Tepuk tangan dong, tepuk tangan semua Pak. Apa Bapak Ibu? Saya Dina. Kita lakukan bentuknya adalah T adalah Bapak Ibu apa? Yes. Sudah ini rumus lah, saya pikir ya semua orang tahu. Nanam padi nggak mungkin lah kita manennya semangka, ya kan? Bayangkan tangan kanan saya memegang bola karet warna hitam. Bola itu saya lempar ke atas, saya pantulkan ke bawah, lalu bola itu saya lempar ke dinding di belakang saya menghadap ke dinding. Bola karet ini akan terpantul mengenai saya. Bolanya saya lempar warna hitam, dia akan kembali berwarna hitam. Saya ambil bola warna putih, saya lemparkan, dia terpantul kembali ke saya warnanya. Saya ibaratkan hitam putih adalah kebaikan dan keburukan. Artinya hidup ini adalah refleksi dari apa yang kita perbuat. What you give is what you get. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Hari ini di ruangan ini Anda duduk memberikan menebar manfaat. Caranya, pastikan bahwa handphone Anda sudah mati. Anda tidak mengajak ngobrol kanan kirinya. Anda membuka hati, membuka mata, membuka telinga dengan tulus, ikhlas. Insya Allah itu sudah menebar kebaikan. Nah sekarang saya akan buktikan bahwa kalau Anda tulus ingin menebar kebaikan, maka kenal nggak Pak? Sampingnya kenal nggak? Insya Allah kenal nggak sampingnya? Insya Allah sekarang kita buktikan Anda akan merasa seolah-olah di samping Anda ini sudah kenal cukup lama. Ingat, caranya kan yang dulu yakin saja. Sekarang keluarkan tangan kanan Anda, ibu-ibu dan bapak-bapak, taruh di pundak sampingnya, ditepuk pelan-pelan. Ditepuk pelan-pelan, ya. Percaya, yakin kok. Sebelah dia orang kue, awakmu yang kue dulu. Katanya orang kamu di lain itu orang mana nih? Anda juga bisa kaya, bisa larat sekali ya. Tepuk pelan-pelan, semuanya lakukan. Yakini ketika kita menempuh ini menebar energi positif. Dan sekarang katakan dalam hati Anda, inilah saudara baru saya. Dalam hati saja, tepuk pelan-pelan. Mencoba dikit-dikit Bu, pelan-pelan Bu. Nah sekarang tirukan kata-kata saya dengan suara yang keras. Bapak-bapak, ibu-ibu, kerasi bagaimana Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong handphonenya dimatikan. Tolong jangan ngobrol sendiri. Jadi ya, karena kita saudara. Oke, taruh. Sekarang dari tangan kiri. Ingat tadi Anda terakhir bilang saudara. Kalau saudara sekarang dekatkan diri Anda dengan Anda rangkul. Oke, rangkul. Oke, ayo rangkul, nggak usah jahit. Apapun profesi Anda, gelar Anda, rangkul. Oh, rangkul. Oke, langsung ya,
bahkan di pundaknya. Bilangkan semua atribut yang Anda bawa di ruangan ini kita sama. Di hadapan Allah kita sama. Anda mau lulusan S1, S2, S3, S2 sekalipun, kita di hadapan Allah sama. Anda memiliki mobil mewah atau Anda hanya naik becak sekalipun, di hadapan Allah kita sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kita. Sekarang tutup mata Anda dan dengarkan suara saya. Bukankah ini yang kita harapkan Bapak Ibu? Bukankah ini yang kita harapkan? Kita berharap betul-betul bisa merasakan persaudaraan seperti ini. Persaudaraan yang luar biasa. Ketika Anda bercanda, itulah profil diri Anda. Dan kita tidak ingin Indonesia bercanda, kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang besar. Betul-betul Anda bayangkan, inilah saudara Anda. Untuk mulut Anda dan dengarkan suara saya. Sekarang Anda siapapun di ruangan ini pasti pernah punya masalah. Bahkan detik ini ketika Anda datang ke sini Anda punya masalah. Dan bayangkan ketika istri Anda tadi pagi Anda kasih tahu dia marah-marah, suami Anda selagi kurang perhatian dan hari ini memeluk Anda seperti ini. Ada Anda yang sulit diatur hari ini betul-betul meminta maaf seperti ini. Betul-betul dirasakan ya Allah. Tetangga Anda yang selama ini memandang Anda sebelah mata. Orang-orang yang dari Daun Jaya ini ada yang memandang Anda sebelah mata. Betul-betul datang menghampiri Anda, memeluk Anda dengan tulus seperti ini. Inilah yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Betul-betul Anda bayangkan. Dan katakan niatkan dalam hati Anda hari ini yang selama ini saya hanya melihat dia di Daun Jaya ini dan saya tidak pernah betul sama. Dan ternyata dia ada di samping saya. Dan detik ini sampai kapan juga dia menjadi saudara saya. Maka susah senang saya akan betul-betul menjaganya. Saya akan memelihara, saya akan mengasihi dia. Sekarang betul-betul Anda rasakan inilah saudara baru Anda. Ya Allah, berharapan ya Rahim, ya Latif, berikanlah hati kami yang keras dari batu ini. Limpahkanlah kasih sayang di ruangan ini. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Pelan-pelan Anda berdiri kembali atau duduk tegak kembali. Lihat sahabat baru Anda. Tatap kanan kiri Anda, salami dan peluk erat. Peluk erat sekarang juga. 1, 2, 3. Apapun jabatan Anda peluk dia. Anda betul-betul tulus, Anda rasakan, dan Anda mendapatkan saudara yang baru. Saudara yang baru yang tidak Anda dapatkan selama ini. Dan inilah yang kita harapkan. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua yang ada di sini. Jauh Bapak. Jauh. Bapak jauh. Pak Deris sama Pak Tom, ya, ada yang tidak? Ya. Tidak. Sekarang rasanya berapa? Ya, kayak kemarin. Ya, sudah. Bapak kenal beliau? Pak Subhan dan Pak Subeti sangat berdiri. Bapak di belakang ini sebagai apa Pak? Laporan Bapak? Pak dosen dan bagian laporan apapun hari ini dan seterusnya akan menjadi sahabat. Lalu dia sahabat baru terbina oleh hari ini dan seterusnya. Indonesia seperti dibayangkan. Kita tidak memiliki kepentingan apa-apa selain hanya ingin menyayangi. Silakan kembali ke saya. Ibu Farida kenapa? Berdiri Bu. Ibu Nur bagian apa? Ya. Staf jurusan fisika. Staf fisika, Bu Farida. Saya anggota Dharma Wanita Via. Anggota Dharma Wanita Via. Hari ini akan menjadi saudara. Anda bisa bertukar telepon dan Anda bisa membina dan membesarkan Universitas Brawijaya menjadi yang terbaik terus di Indonesia. Bayangkan, ini hanya sertifikat sertifikat di Brawijaya menjalin persatuan yang kuat kokoh. Nikah lagi di Indonesia. Gak ada di dunia ini orang yang pengen disakiti itu gak ada. Semua ingin disayangi, dikasih. Tapi permasalahannya sering ego ini yang mengalahkan segala. Dan hari ini kita letakkan semuanya ego kita dengan yang terakhir ini. I adalah apa Bapak Ibu? Teriak dengan keras.